Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan video tugas sejarah. Nama saya Johan Vinus Teman Ulang. Saya di Jinari Waldo absen 1. Saya di Pramana absen 2. Saya Maya Dewi absen 22. Saya Vivian Dewi absen 32. Kali ini kita akan memperkenalkan objek peninggalan sejarah, yaitu peninggalan makam Sultan Pandanaran di Mbayat Paseban. Jadi kita telah sampai di Sultan Pandanaran. Yaitu mari kita lanjutkan ke jadi kita sekarang berada di Gapura 2 Sunan Pandanaran, di mana nama gapuranya adalah Gapura Yuda. Oke teman-teman, setelah capek menaiki tangga-tangga yang ada di bawah, kali ini saya akan memperkenalkan gapura-gapura yang ada di Sunan Makam Pandanaran ini, yaitu ada Gapura Segara Muncar atau Gapura 1 dan Gapura Duda, yaitu Gapura 2 yang sudah kita lewati di bawah tadi. Dan selanjutnya kita akan melihat Gapura Pangerahan Tunan dan Gapura Sinaga, Gapura Panemut, Gapura Pamuncar, Gapura Balikencur, dan Gapura Prabayaksa. Komplek makam Tembayat berada di sebuah bukit Jabal Lekat yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada ketinggian kurang lebih 860 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan babat dan cerita rakyat, tokoh utama yang dimakamkan di kompleks makam Tembayat adalah Sunan Tambayat, penyebar agama Islam di daerah Bayat dan sekitarnya. Nama asli beliau adalah Ki Ageng Pandan Arang, seorang adipati Semarang yang atas petunjuk Sunan Kalijaga meninggalkan kota Semarang untuk menuju ke daerah pegunungan bagian selatan dengan tujuan menyiarkan agama Islam. Sunan Tembayat hidup semasa dengan Sunan Kalijaga, yaitu salah satu seorang wali songo yang menurut babat tanah Jawi termasuk pendiri Masjid Agung Demak. Berdasarkan sangkalan berupa seekor kura-kura yang dipatahkan pada dinding barat mihrab Masjid Agung Demak. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1479. Sedangkan Sunan Kalijaga hidup semasa dengan Sunan Kudus yang dikenal sebagai pendiri Masjid Sunan Kudus pada tahun 1549. Oleh karena itu, kompleks makam Tembayat dibangun tidak jauh selisihnya dari masa pendirian Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus. Pada Gapura Pemuat terdapat prasasti bertuliskan Wisaya Hanata Wisiking Ratu yang bernilai tahun 1555 Saka. Pada sisi lain Gapura tersebut terdapat tulisan Ita 1555 Masa 4. Angka tahun ini bertepatan dengan tahun 1633 Masehi, yaitu masa Mataram Islam di bawah pemerintah Sultan Agung. Babat Nitik Sultan Agung menerangkan bahwa Sultan Agung memiliki peran yang cukup besar dalam perbaikan kompleks makam. Salah satunya pernah memerintahkan untuk memperbaiki makam Sunan Tembayat yang dimulai pada tahun 1620 Masehi. Jadi sekarang kita sampai di Gapura 3, yaitu Gapura Pangerahan Tunan. Jadi teman-teman, kita sampai di Gapura keempat, yaitu Gapura Pangenemut. Kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita sampai di Gapura kelima, yaitu Gapura Pamuncar. Kita akan masuk lebih dalam sekali lagi. Makam Sunan Bayat merupakan makam yang cukup terkenal di kalangan peziarah dan menjadi satu tempat wisata religi yang berlokasi di perbukitan Gunung Jabal Lekat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kompleks makam Sunan Bayat berada di sebuah bukit dengan bagian dasar ada makam umum hingga anak tangga. Kompleks makam utamanya berada di puncak bukit. Sunan Bayat ini memiliki nama lain yakni Susuhan Tembayat, Pangeran Mangkubumi, Wahyu Hidayat, atau Sunan Pandanaran. Sunan Bayat merupakan tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang disebut di sejumlah babat serta cerita lisan. Sepeninggalnya Ki Ageng Pandan Arang, Sunan Bayat selaku putranya menggantikan sang ayah sebagai Bupati Semarang yang kedua. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di
gapura ke-6 yaitu Gapura Bali Kencur. Mari kita masuk lebih dalam lagi dan gali lagi apa saja yang ada di dalam Sultan Pandanaran ini. Mari. Kita telah sampai di gapura yang ke-7 yaitu Gapura Prabu Yogyo. Sebenarnya di atas masih ada satu gapura lagi yaitu Gapura ke-8, tapi dengan keterbatasan akses kita tidak bisa masuk karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Sekian. Jadi begitu teman-teman kiranya isi dari peninggalan sejarah di Bayat Sultan Pandanaran. Kami jika ada salah kata dari kelompok 1, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.